Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen kita pada malam hari ini ada Bu Zia yang akan memberikan materi-materi kepada teman-teman kebidanan pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang sedang nonton video ini durasi 30 sampai 1 menit, itu hanya cuplikan. Barangkali ada yang mau ikut kegiatan ini secara rutin atau secara intens, bisa klik link yang ada di bawah video ini. Saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio di Foko Indonesia. Pada malam hari ini kita akan belajar 7 butir soal kisi-kisi soal uji kompetensi. Jangan dihafal tapi dipelajari, harapannya bisa kompeten 1 kali ujian saja. Kalau gitu, tanpa Amin. berlama-lama, amin. Tanpa berlama-lama kita mulai kelas pada malam hari ini. Kepada Bu Zia, boleh dipersilakan untuk memulai kelas malam ini. Baik, terima kasih Mas Adi. Suara saya eh ini agak ini ya, ada gangguan suara yang lain ya. Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu, Oh, tidak jelas. ada. Oke, baik, Jelas, terima kasih. Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Adio atas waktunya. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke. Di sini yang terhormat ada Mas Adiu dari Foko Indonesia dan juga teman-teman semua yang meluangkan selalu waktunya untuk belajar persiapan Ukomnas Bidan tahun 2026. Seperti biasa, mungkin ada yang sudah pernah mengikuti kelas sebelumnya dan bertemu saya. Saya Zia, bidan, dosen, dan juga tutor bimbel Ukomnas Kebidanan pada sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan ya kita membahas soal persiapan Ukomnas Bidan ya. Jadi di 7 soal nanti harapannya seperti biasa teman-teman agar menjawab soalnya satu persatu, waktunya kurang dari 1 menit. Baca pertanyaannya dulu, cari kata kunci, lalu temukan jawaban yang paling tepat, ya begitu. Oke, kalau begitu langsung saja. Ini saya sambil share screen ya, Mas Adiu ya, izin share Ya, screen ya. ya, Bu, silakan. Baik, terima kasih. Oke, sudah terlihat jelas di sana? Sudah, Bu, tinggal di slideshow. Nah, sudah. Langsung Sudah. kita mulai ke Oke, soal yang baik. satu ya, Bu. Baik, siap. Nah, bunda-bunda Oke, semuanya. langsung kita ke soal yang nomor pertama ya. Ya, ya. Soal nomor pertama, seperti biasa 1 menit, dicatat di kertas catatannya ya. Silahkan dimulai. Hah? Remote. Anu itunya mana? Remote apa? Yang buat remote antena. Hah? Apa tadi? Hah? Ya, waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih di soal yang pertama, ini jawaban B. Ya, jawaban B semua. Tidak ada perbedaan jawaban, seragam, salah berjamaah, apa betul berjamaah soal pertama. Hati-hati kena prank ya. Hati-hati, jangan terlena. Ah, teman-teman yang lain B semua, saya B juga. Ah, jangan ya. Belum tentu jawabannya betul. Nanti pun pada saat di ruangan ujian, nanti ibu-ibu, bunda-bunda kebiasaan nih. Ada yang udah selesai duluan, akhirnya grogi, pengen cepet-cepet buruan juga. Jangan ya.
Pokoknya satu komputer itu udah kuasain diri sendiri. Kalau gitu, kita simak pembahasan soal yang pertama. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adil. Kita langsung soal nomor pertama. Ya, saya lihat semuanya menjawab di sini ada satu jawaban serentak ya. Semoga di soal pertama ini pembukaan yang luar biasa bagus gitu ya. Oke, jadi sini pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang tepat untuk bayi tersebut ya. Selalu ada pertanyaan diagnosis itu pasti. Ya, sebelum pertanyaan tata laksana itu biasanya ada pertanyaan diagnosis. Kalau tahu diagnosisnya, maka tahu tata laksananya. Ya, selalu seperti itu. Nah, kalau sudah ditanyakan diagnosis di sini, kita tahu kalau sebelum menentukan diagnosis, kita harus tahu subjektifnya, apa yang dikatakan pasien atau keluarga, objektifnya, apakah hasil pemeriksaannya. Maka di sini ternyata secara subjektif bayi lahir 5 hari yang lalu di rumah dengan bantuan dukun. Kemudian dibawa ke mana? Dibawa ke rumah sakit karena tidak mau menetek dan mulutnya mencucu. Saat dilakukan pemeriksaan, tali pusat tampak kotor, basah, dan berbau. Rangsangannya diberikan rangsang suara, bayi mengalami kejang otot kaku pada seluruh tubuh. Maka kalau ada ini sebenarnya ada tanda-tanda kata kuncinya ya. Di sini ada mulutnya mencucu kemudian tidak mau menetek. Lah sebenarnya ini sudah menjadi salah satu kata kunci yang paling mengarah ke jawaban yang mana? Yang B. Betul, tetanus neonatorum ya. Ketika sudah ada mulut mencucu ditambahi dengan kejang kaku otot, maka yang paling tepat adalah tetanus neonatorum. Jadi ada trismus atau mulut mencucu itu salah satu kata kuncinya. Kemudian kenapa kok nggak yang asepsis ya? Kalau sepsis ini harusnya ada satu kata kunci lagi. Kalau sepsis itu mesti ada yang namanya hipertermia. Ya, hipertermia ini menjadi salah satu tanda sepsis neonatorum. Kemudian kalau misalnya meningitis ini radang selaput otak. Lah pada kasus ini kan tidak disampaikan tanda-tandanya yang ada di ubun-ubunnya kan ini kan meningitis jadi harusnya ada tandanya di ubun-ubun yang menonjol dan tidak ada yang trismus kalau misalnya meningitis. Kalau ensefalitis itu kan radang ya jaringan otak yang menyebabkan adanya penurunan kesadaran. Kalau itu ensefalitis. Sedangkan kalau omfalitis, nah ini biasanya yang paling kadang sering ditemui terjadinya infeksi di tali pusat. Sedangkan tadi yang di soal itu tanda-tandanya lebih ke kondisi tetanus neonatorum ya. Jadi infeksi pada bayi baru lahir ya. Kondisi-kondisi adanya infeksi pada bayi baru lahir ya. Itu untuk soal yang nomor satu. Saya kembalikan ke Mas Ade, silakan. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia. Alhamdulillah, ternyata nggak kena prank. Betul, Ya, berjamaah. Eh, iya, nggak hati-hati. kena prank. Soal yang kedua, takutnya pranknya di soal nomor 2 nih. Hati-hati, bunda-bunda fokus ya. Tarik nafas semuanya. Ya, lepas. Iya, betul. Lanjut, Bu. Iya. Eh, harapannya sih ya kena prank ya. Maksudnya udah benar-benar mahir gitu, Mas Adil. Ya, Ya, oke, itu baik. harapannya Kita, memang. ya, kita ke soal nomor 2 ya. Oke, Ya, silakan. Masih sama tipenya kayak nomor satu. siap. Yo, 1 menit sudah berjalan.
Oke, waktunya sudah habis jawaban yang dipilih. Lagi-lagi memilih jawaban yang B. B semua nih mah, nggak ada perbedaan lagi. Masih seragam. Apakah ada yang mau jawaban berbeda? Silakan diisi, diketik, ditulis, dicoret-coret, di apa ya. Yang penting keluar jawabannya di kolom chat. Sudah? Oke, kita kunci jawabannya ya. Nomor 2 sama memilih jawaban B. Kita simak pembahasan soal yang kedua. Silakan, Bu Zia, dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih. Oke, ini kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Ya, selalu subjektif dan objektifnya apa untuk menentukan diagnosis. Nah, di sini perempuan ini berarti P2A0 ini postpartum. 2 minggu yang lalu melahirkannya, lalu datang ke klinik, keluarnya kaki kiri bengkak dan nyeri. Kaki kiri bengkak dan nyeri, ini subjektifnya. Hasil pemeriksaan data objektifnya, kaki kiri ini odem, kemerahan dan nyeri hebat saat ditekan atau kaki difleksikan, atau namanya human sign. Ditandai juga ada suhunya 38,2, berarti lebih dari 38. Ini berarti ya tanda-tanda infeksi, tapi infeksi yang mana ya? Kalau sudah seperti ini ada tanda Homan ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan ada mencucu ya, kemudian gangguan di ototnya. Oh, itu tetanus neonatorum. Kalau di sini sudah ada Homan sign, maka yang paling tepat ya betul ya B tromboflebitis femoralis. Jadi ada odem, ada human sign. Human sign misalnya kok gak ada human sign positif, tapi ada ketika di fleksikan salah satu kaki ya, itu nyeri, kemudian ada odem, lah itu berarti ya tromboflebitis femoralis. Kalau emboli paru ya jauh ya, karena keluarnya kan di kaki, walaupun kalau misalnya komplikasi lanjutan dari ada odem itu tadi ya. Kalau misalnya lanjutannya itu sumbatan itu bisa ke paru, tapi itu kan komplikasi lanjutan, belum sampai situ untuk kondisi keluhannya. Kemudian kalau pelviotromboflebitis itu memang sama-sama eh, infeksinya di vena ya. Tromboflebitis, sama-sama tromboflebitis, infeksi pada vena. Tapi ini ada di panggul. Harusnya kan ada nyerinya di perut bawah atau pada panggulnya. Kalau selulitis, ini infeksi di jaringan subkutan. Sedangkan kalau varises ini bukan infeksi, tapi pelebaran vena superficial secara kronis dan tidak menyebabkan odem atau nyeri yang hebat dan demam. Ya, hanya pelebaran vena superficial yang kronis. Sehingga yang paling tepat adalah tromboflebitis femuralis. Ya, jadi ini kondisi-kondisi infeksi ya, teman-teman. Alhamdulillah mulai dari 1, 2 betul untuk menjawab tentang diagnosisnya. Oke, begitu. Saya kembalikan ke Mas Adio, silahkan. Oke, siap Bu Zia, terima kasih. Wis, mantap. Ini mah makin pede. Ini TO besok ini majuin aja Bu dosen. Begitu ini mah kayaknya. Udah siap banget, nggak usah nunggu 5 hari lah. Besok aja langsung ini mah. Kita lanjut ke soal nomor 3, bunda-bunda semuanya. Semoga soal nomor 3 juga betul berjawab. Silakan Bu, soal nomor 3-nya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan. 1 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya C, 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 C. C semua ini. Ada yang A. Oh yang A ganti ke yang C, Mas. Oke, siap C semua berarti ya. Jangan-jangan A yang bener kan nih? Oh, jangan ganti jawaban ah. Yang A aja udah, Kak. Nggak ya fix ya, ganti yang A ya. Ganti yang A, ganti ke C ya. Siap, kita kunci jawabannya. Soal nomor 3, jawabannya C. Kalau gitu silakan Bu Zia. Bantu pembahasan soal yang ketiga. Baik, saya sambil lihat ngintip sebentar di kolom chat ya jawabannya ya. Oh iya, ada yang ganti gitu ya, ganti C gitu ya. Iya Bu, ganti katanya Bu. Iya, kalau di sini masih bisa langsung diganti ya. Iya betul dia. Kalau ntar di TA, di Ukom, kalau waktunya habis udah nggak bisa tuh. Udah jangan ya. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung ke soal nomor 3. Apakah penata laksanaan yang paling tepat dilakukan oleh bidan? Apa kasusnya? Perempuan 32 tahun ke rumah sakit. Rumah sakit. Ya, settingnya di rumah sakit. Nifas hari ketiga mengeluh perut nyeri dan badan panas. Nah, kalau sudah ada nyeri, panas, kemerahan, udem, baik, berarti kita harus curiga, oh ini infeksi. Tapi harus tahu infeksinya yang apa. Itu untuk menentukan diagnosis. Setelah itu, tahu penata laksanaan. Di sini sudah ada badan panas dipastikan dengan pemeriksaan 39 derajat Celcius. TFU-nya setinggi pusat 3 hari padahal. Kemudian uterusnya teraba lembek, nyeri tekan pada rahim dan lokea berbau busuk. Nah, kira-kira kalau kasus seperti ini diagnosisnya itu apa? Mungkin ada yang tahu, silakan saja di kolom chat atau langsung. Kira-kira kalau seperti ini tuh diagnosisnya apa? Apakah bisa endometritis? Ya, Apa Bunda? ada yang tadi putus-putus ya. Tadi ada jawaban, ada yang jawab. Involusio uteri Bu. Terus Endometritis. Endometritis. endometritis, endometritis ada yang involusia uteri, ada yang endometritis ya. Jadi kalau sudah kasus seperti ini, memang ada involusia uteri. Tapi karena kenapa ya? Kok bisa involusi uteri? Ternyata ada radang di endometriumnya atau endometritis sehingga ada lokea berbau busuk. Kalau hanya involusi uteri saja kadang tidak sampai ada lokea juga atau tidak sampai ada lokea yang berbau busuk. Kalau sudah ada lokea berbau busuk maka itu ada tanda-tanda ke endometritis ya. Jadi tadi kalau ini misalnya ditanya diagnosisnya, tadi ada yang akan menjawab involusi uteri, akan ada yang menjawab endometritis ya. Ada yang metritis juga. Oke, nanti mungkin kita bisa bahas ya yang endometritis, metritisnya. Kok ada metritis juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di rumah sakit, maka yang paling tepat adalah melakukan apa? Kolaborasi ya untuk pemberian antibiotik dan uterotonikanya. Karena ini sudah settingnya di rumah sakit. Jadi ketika ada uterus lembek plus lokea bau, demam, infeksi, kena apa? Oh, ada endometritis ya. Kalau misalnya A melakukan massase uterus agar kontraksi baik, tidak cukup. Karena apa? Di sini ada penyebab utamanya adalah infeksi. Maka infeksi bakterinya ini harus ditangani. Kalau memberikan kompres hangat pada perut bawah, ya mungkin hanya mengurangi nyeri saja. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada nyeri, ya, maka tidak mengobati infeksi ya. Kemudian kalau melakukan kolaborasi, ini adalah yang paling tepat sehingga antibiotik itu untuk bakterinya penyebab infeksi, kemudian uterotonika ini tadi untuk kontraksi rahimnya. Agar misalnya di sini kok ada endometritis, mungkin ada sisa-sisa jaringan yang belum keluar, ya. Sehingga kalau ada kontraksi, sisa jaringan akan bisa terdorong untuk keluar. Memberikan edukasi personal hygiene malah sangat tidak cukup. Edukasi itu pencegahan, ya. Tapi kalau sudah seperti ini adalah pengobatan. Maka tidak cukup edukasi, perlu adanya farmakologi, terapi farmakologi.
Ah, Kemudian di sini kalau yang memberikan antipiretik ini hanya untuk demamnya saja. Jadi demam itu kan muncul karena adanya penyebabnya infeksi endometritis. Ya, jadi kalaupun hanya antipiretik tanpa memberikan antibiotik tadi itu tidak mengatasi penyebab awal atau penyebab utama dari infeksi ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang C ya untuk nomor 3. Baik, itu Mas Adil. Baik, saya terima kasih Bu Zia. Alhamdulillah. Oh, ya, ini mah Oke. langsung ya hat trick. Kalau di bola namanya hat trick, ini mah 3 kali betul. Gitu ya. Wih, Iya, mantap. luar biasa ya. Luar Siap, biasa siap. keren ini bunda-bunda. Udah ini mah emang majuin, suruh majuin aja Bu ujiannya Bu. TO-nya majuin gitu. Saya udah siap banget ini mah gitu. Besok langsung. Oke, baik. Em, saking optimisnya, saking udah jagonya ini mah. Lanjut Bu Iya, Zia ke soal nomor 4. baik. Oke, silakan soal nomor 4. Oke, 1 menit silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih ada B, 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 masih B. Bunda-bunda nih seragam terus nih. Kalau sampai bener-bener nih, Mas Ade merinding 24 jam ini mah. Bisa merinding 24 jam ini kalau sampai betul sampai 7 soal. B semua, Bu. Nggak ada jawaban yang lain. Langsung aja kita simak pembahasan soal yang keempat. Silakan Uzia dibantu pembahasannya. Oke, baik, terima kasih. Soal nomor 4, apakah penata laksanaan Uzia, yang... mohon maaf suaranya kejauhan, Bu. Oke, iya baik. Ya. Oke, apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Coba nanti silakan dijawab nih, kira-kira ini kasus apa? Ya, perempuan 24 tahun nifas hari kelima ke puskesmas. Tadi di rumah sakit, sekarang di puskesmas. Keluarnya payudara kiri terasa nyeri dan menggigil. Pemeriksaannya suhunya 39 derajat Celcius. Payudara yang kiri yang nyeri tadi tampak kemerahan mengkilap secara lokal, teraba keras dan sangat nyeri saat ditekan. Lah, kira-kira ini kasus apa? Bendungan asika ataukah abses payudara kah ataukah mastitis kah? Kira-kira yang apa ini? Mastitis, Bu. Mastitis. Titis, Mas Titis. Katanya. Mastitis ya, sudah bisa membedakan ya kapan dibilang bendungan ASI. Jadi perjalanannya selalu bendungan ASI atau encroachment ya, kemudian berjalan menjadi mastitis kalau tidak ditangani. Kalau mastitis tidak tertangani, jadilah abses payudara. Lah kalau pada kasus seperti ini selalu mulai dari bendungan ASI sampai mastitis harus tetap apa? Tetap dilakukan atau dianjurkan menyusui dan kolaborasi pemberian antibiotik karena selalu kasus infeksi. Settingnya tadi di puskesmas. Jadi kalau malah menghentikan pemberian ASI, malah perjalanan mastitis menuju abses payudara itu lebih cepat, lebih beresiko. Kalau misalnya di sini yang memberikan kompres dingin, maka sebenarnya kalau misalnya terjadi seperti ini, lebih baik kompres hangat dulu.
ya yang disarankan untuk melancarkan sirkulasi ya. Kemudian untuk masase payudara dengan tekanan kuat ini malah tidak menyebabkan mengurangi atau mengatasi masalah, malah bisa menyebabkan trauma dan rasa sakit yang lebih hebat. Nggak boleh malah di masase ya. Kalau misalnya kok ada treatment Ibu Nifa, terus ada masasenya ya jangan sampai kalau ada mastitis terus ada masase di payudara, tidak boleh. Kemudian memberikan susu formula sebagai pengganti ASI. Lah kalau misalnya berikan susu formula, malah bayinya nggak malah menyusu. Ya, karena sudah dikasih susu formula lah ASINya. Ya, malah nanti ASINya akan lebih seret ya. Dan akhirnya nggak dikeluarkan, resiko terjadi abses setelah terjadi mastitis ya. Jadi ada payudara bengkak, salah satu kemerahan, nyeri lokal, demamnya lebih dari 38, maka kondisinya adalah infeksi. Dan pada kasus ini infeksinya adalah mastitis. Maka tetap anjurkan untuk menyusui ya untuk penanganan mastitis, kemudian terapi antibiotiknya untuk infeksi bakteri yang menyebabkan mastitis ini tadi ya gitu. Oke, itu untuk soal yang nomor 4. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Oke, siap, Bu Zia. Terima kasih. Ah, ini mah benar-benar. Bu Zia minta kelapanya tuh, Bu. Di belakang ambilin, Bu. Ini mah seger ini, Bu. 4 soal, Bu. Iya, Betul berjamaah. dibuat minum-minum ya kan. Iya, minum degan, Bu. Benar. Minum degan. Luar Oke. biasa. Ini senyum-senyum nyengir-nyengir. Ini bunda-bunda betul berjamaah terus sampai 4 soal. Iya, iya alhamdulillah gitu ya. Berarti udah Alhamdulillah. kasus infeksi oke nih, siap nih ya gitu. Oke, baik. Lanjut, Bu. Baik. Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5. Pertahankan. Jangan ada yang bolong nih. Yo, silahkan. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan yang belum menjawab sebelum kita bahas. Untuk soal yang nomor 5. Jawaban yang dipilih lagi-lagi yang B. Ada yang E, 1 orang. Ah, mulai goyang nih. 2 orang yang E. Oh, banyak yang E. Tapi banyakan yang B. Berarti ada 2 option ya. B dan E. Itu udah kering itu. Ada yang mau ganti jawaban? Sebelum kita masuk pembahasan? Oke, ada yang ganti. B dan E yang mendominasi jawaban adalah yang B. Manakah yang paling betul? B atau yang E? Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah ke soal yang nomor 5 ya. Ini kalau dilihat Bu, dari mikrofonnya masih jauhan, Bu. Oke, jadi kita ke soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 ini masih sama tipenya tentang penata laksanaan seperti nomor 4 dan juga nomor 3. Jadi apakah penata laksanaan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi di sini ada perempuan 25 tahun, infartu kala 2 di RS. Infartu kala 2 di rumah sakit ya. Hasil pemeriksaannya, pembukaannya sudah lengkap,
ketubannya sudah pecah sejak 20 jam yang lalu. Ya, sudah pecah sejak 20 jam lalu. Warnanya keruh, keruh, dan berbau busuk. Ya, ini bukan hanya sekedar KPD saja, ya, tapi ini sudah lebih dari 18 jam, ya, sampai 20 jam KPD-nya. Berarti ini kan ada perpanjangan atau KPD-nya memanjang, prolong ya, prolong KPD. Lah, maka di sini ditambahi dengan warna keruh dan berbau busuk. Ini masa hanya sekedar KPD saja. Kira-kira ada diagnosis apa yang menyebabkan kok sampai 20 jam ini ketuban pecahnya? Kira-kira pada kasus yang seperti apa ini? Apa kira-kira, teman-teman, ibu-ibu? Ini Bu Kak Sri Susanti udah jawab chorioamnionitis. Chorioamnionitis, Bu Sri Susanti. Baik, kemudian ada suhu 38,7, nadinya 104, DJJ 172 kali per menit. Jadi ini ada KPD 20 jam, ada warna keruh dan berbau busuk, ada DJJ 172 kali per menit, nadinya dan suhunya menandakan di sini juga adanya infeksi. Lah, maka dari itu, kondisi yang seperti ini, pada kondisi KPD seperti ini, maka kapan sih harus dilakukan persalinan kalau sudah seperti ini KPD-nya? Ketika memang ini tidak ada ini ya, tidak ada keterangan persalinannya itu usia kehamilan berapa. Berarti kita asumsinya ini sudah aterem ya. Ketika sudah aterem, ada tanda-tanda ketuban pecah 20 jam keruh dan berbau busuk, maka kita curiga chorioamnionitis. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda untuk segera dilakukan apa? Mengakhiri persalinan. Segera persalinan harus segera dilakukan ya, segera mengakhiri. Intinya persalinannya harus segera dilakukan. Ditambah DJJ-nya ada gawat janin. DJJ 172 kali per menit. Ya, maka pada kasus ini yang paling tepat ya betul memberikan antibiotik. Lah, kalau misalnya hanya menganjurkan ibu tirabaring miring ke kiri, itu hanya membantu oksigenasi ya. Jadi ke vena cavanya hanya untuk membantu oksigenasi. Tetapi bagaimana kondisi yang DJJ tadi, ketubannya berbau, ya itu bagaimana mengatasinya ya. Jadi yang pertama memang yang paling tepat itu adalah memberikan antibiotik dan segera mengakhiri persalinan. Kita lihat settingnya juga tadi ya di rumah sakit ya. Jadi karena ini adalah kondisi chorioamnionitis, yang paling tepat adalah yang B. Kalau melakukan observasi, lah ini kan rutin dilakukan, bukan untuk penanganan kasusnya, tapi ini rutin yang harus dilakukan untuk observasi kemajuan ya. Kemudian kalau misalnya hanya rutin dilakukan ini, tapi tidak ada intervensi khusus untuk keluhan, ya malah terjadi sepsis. Oh, hanya diobservasi, nggak ada penanganan. Ya, nggak diberikan antibiotik, persalinannya nggak segera dimulai ya, maka ini akan meningkatkan sepsis. Tambah nanti terjadi infeksi yang lebih lanjut. Nah, kalau memberikan antipiretik, ini menurunkan suhu yang tadi 38 lebih tadi. Lagi-lagi sumber infeksinya tidak bisa diakhiri. Kemudian tirabaring sudah melakukan rujukan. Lah ini kan sudah di rumah sakit ya. Walaupun misalnya kok ternyata ini di BMP misalnya ya, melakukan rujukan di puskesmas ya, melakukan rujukan untuk operasi SC tanpa antibiotik. Lah ini maka nanti akan memicu yang sepsisnya lebih berat. Misalnya kok ini perlu dilakukan rujukan. Misalnya kok dari puskesmas nih ya. Ya, maka akan nanti menimbulkan infeksi yang lebih berat, bahkan ada ILO ya, infeksi luka operasi ya. Jadi itu untuk yang nomor 5 ya. Selalu KPD, oh KPD itu ada yang aterem, ada yang preterem, kapan harus diakhiri, oh ada tanda-tanda segera diakhiri atau segera harus dilakukan persalinan.
dikeluarkan bayinya, oh ketika ada DJJ yang gawat janin, kemudian ada korioamnionitis itu tadi, kemudian pastikan juga kalau usia kehamilannya itu sudah ada term ya. Kalau misalnya usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, ini biasanya memang apa istilahnya bisa ditunggu atau mungkin diinduksi. Ini kalau kurang dari 37 minggu. Kalau kurang dari 33 minggu, biasanya lebih konservatif ya. Kalau misalnya kok ada terjadi kondisi apa tadi? Kehamilan, ketuban pecah dini tadi ya. Begitu. Oke, itu untuk soal yang nomor 5. Saya kembalikan ke Mas Adib, silakan. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia. Soal nomor 5 yang betul B. Yang E kurang tepat, tapi harapannya setelah dapat pembahasan akhirnya paham ya. Tapi seandainya masih kurang paham, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Kita lanjut ke soal nomor 6. Baik. Ya, soal nomor Silakan. 6 sudah ditampilkan 1 menit. Silakan. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. 18 orang sudah berhasil menjawab di bawah 1 menit. Pastikan bunda-bunda nanti pada saat tryout benar-benar di bawah 1 menit ya. Kerjakan paling mudah dulu karena memang waktunya tidak ada tambahan. Satu soal ya 1 menit. Jawaban yang dipilih di soal yang nomor 6 ada A, B, C. Wow, beragam. Paling banyak ini yang dipilih jawaban C. Ya, jawaban C paling banyak. Dan soal nomor 6, mari kita simak pembahasannya. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Oke, kurang 2 soal lagi ya. Ini ada soal nomor 6. Kembali lagi tipenya kayak nomor 1 dan 2. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi ini kondisi-kondisi keputihan ya atau floor albus atau vaginal discharge pengeluaran dari vagina. Ketika ada perempuan 24 tahun ke klinik mengeluhnya keputihan, gatal dan berbau busuk. Ini disilakan dicatat atau digarisi ada gatal, ada berbau busuk. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan inspekulo, sekret vagina ini encer, warnanya kehijauan. Nah, dicatat juga keputihan, gatal, bau busuk, kehijauan. Saat di pemeriksaan spekulo di porsio ada bintik-bintik perdarahan halus atau disebut dengan strawberry cervix. Ya, di porsionya, ya di cervixnya, oh ada strawberry cervix, bintik-bintik perdarahan. Ini adalah tanda-tanda, langsung aja. Ini adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda trichomoniasis. Habis ini saya kasih tabel di bawahnya ini. Jadi teman-teman harus jangan bingung lagi nanti setelah ini antara candidiasis, trichomoniasis sama bakterial vaginosis. Ini jangan bingung lagi habis ini. Kalau candidiasis, ya jadi kalau misalnya ada keputihan kental seperti susu kayak keju gumpal-gumpal, maka itu karena candida. Ya, jamur berarti candidiasis vaginalis. Oh, ini jamur. Ada kental putih, ada gumpalan susu atau keju cottage istilahnya. Seperti irisan-irisan keju, gatal. Nah, ini berarti dia candidiasis.
Itu sudah jelas. Kemudian kalau bakterial vaginosis ya atau BV itu keputihannya itu dia encer terus ada bau amis. Nah, itu bakterial vaginosis. Jadi kalau candida itu enggak amis. Ya, tapi kalau bakteri vaginosis itu bau amis atau fishy odor dan encer, nggak seperti ada gumpalan-gumpalan ya. Tiga ini yang sering ada di lapangan ya. Jadi walaupun yang paling banyak itu A sama C ya, karena mungkin apa faktor kebersihan kah dan lainnya kah lah. Kemudian kalau gonore ini keputihan purulen seperti nanah dan disertai nyeri saat BAK atau disuria. Kalau klamidia ini biasanya gejalanya sering tidak muncul atau hanya menyebabkan keputihan tapi jernih dan juga encer dan tidak banyak, yaitu kalau klamidia. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bisa tadi antara teman-teman menjawab A, B, C. Kuncinya ada di tabel ini. Jadi setelah ini sudah nggak bingung lagi. Ini kondisi bakterial vaginosis, trichomoniasis, atau malah candida atau candidiasis. Ya, ini sudah jelas. Kalau bakterial vaginosis keputihannya itu encer, berbusa, ada bau amis. Oh, itu sudah jelas. Itu bakterial vaginosis. Ya. Kemudian kalau trichomoniasis tadi kehijauan, kuning kehijauan. Ada juga yang namanya strawberry cervix. Ini tanda khasnya atau tanda klinisnya. Ya. Kemudian kalau kandidiasis, ini keputihannya kental seperti keju, seperti susu, ya. Kemudian ada juga di sini kemerahan, kemudian bengkak, tapi di situ tidak ada bau yang seperti amis, ya. Ini perbedaan-perbedaannya antara bakterial vaginosis, trichomoniasis, dan juga candida karena jamur atau candidiasis karena jamur, ya. Begitu. Itu untuk soal yang nomor 6. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia untuk pembahasan. Soal yang keenam jawaban betulnya B ya Bunda-Bunda, yang jawabannya A dan C kurang tepat. Semoga menjadi paham setelah dibahas. Kita masuk ke soal terakhir, soal penutup di soal nomor 7. Siap-siap ya, silakan Bu Zia. Soal terakhirnya, apakah Oke, ada, baik. Ya. apakah Oke, ada baik malam kita. ini yang betul semua? Oke, siap. Kayaknya ada Mas Adio kayaknya ya. Jadi Banyak di nih Bu. sini ya hampir mungkin 98 mungkin 98%. 2% aja lah yang ini. Atau mungkin 1% aja. Ya di sini kita lanjut ke soal nomor 7. Silahkan. Ya, 1 menit, silakan hati-hati dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih ada D dan C. C, D ya. Jawaban yang dipilih C, D. Oh, ada yang A juga. A, C, D. Sebelum dibahas, silakan dicek kembali apakah akan tetap memilih jawaban yang sudah dipilih. Besok Bunda kan tryout-nya pakai komputer. Nanti kalau komputernya tiba-tiba lemot, tiba-tiba jaringan yang nggak stabil, nggak bisa digerakin, jangan panik ya.
panggil pengawasnya saja. Jangan panik. Pokoknya tryout besok itu seakan-akan hukumnya begitu. Karena kurang lebih suasananya sama. Itu ya bunda-bunda ya, jangan ada yang panik ya. Kalau terjadi kendala pada saat tryout besok. Kalau tempat tryoutnya jauh, usahakan 3 jam sebelum ujian sudah siap-siap perjalanan. Cek kartu-kartunya, barangkali kartunya dicetak, nggak pakai digital, dibawa. Mungkin kacamata, yang pakai kacamata jangan sampai ketinggalan. Tuh, Mas Adi ingetin nih dari jauh-jauh hari. Ada yang ketinggalan kacamata, jangan sampai ah. Bawa uang yang cukup karena setelah ujian pasti pengen jajan. Jangan makan terlalu banyak, takutnya ngantuk pada saat di ruangan. Bawa minum secukupnya. Ya, kita akan bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Jawaban terbanyaknya di jawaban yang C. Segera kita simak pembahasan soal nomor 7 ya. Silahkan. Uzia dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adil. Kita ada di penghujung soal ya, soal nomor 7. Di sini, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan berdasarkan kode etik ya? Ini etik, soal etik eh, penerapan ya, penerapan dari prinsip-prinsip etik yang biasanya teman-teman sering sudah pelajari ya. Jadi di sini ada perempuan 19 tahun belum menikah, 19 tahun belum menikah ke puskesmas dengan keluhan bengkak dan nyeri hebat di daerah kemaluan. Ternyata saat dilakukan pemeriksaan ada abses di kelenjar bertolinya. Tapi saat bidan tadi tidak melakukan pemeriksaan fisik di area genital, dan memberikan penjelasan, ibu pasien itu ingin masuk ruang periksa karena khawatir, ingin tahu apa nih yang terjadi di organ intim anaknya. Tapi pasien terlihat enggan, ya, jadi dan merasa malu. Jadi tidak mau nih pasiennya, walaupun orang tuanya sendiri yang saat dilakukan pemeriksaan tadi. Ya, biasanya kan pemeriksaan kan ditutup, tirai ditutup, ya, dikasih selimut kan gitu kan ya, dikasih selimut karena pemeriksaan bagian bawah ya. Maka ini kondisi prinsip etik yang apa kira-kira kalau untuk apa kalau pada soal ini kira-kira prinsip etik yang apa ini? Menghormati hak pasien. Menghormati hak pasien. Terus apa lagi? Kan ini eh, ibunya ingin masuk ya. Jadi di bidannya ingin melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan. Ibu pasien itu memaksa ingin juga ikut melihat ya saat bidannya melakukan pemeriksaan. Padahal anaknya itu nggak pengen karena juga merasa malu. Lah, kira-kira selain menghormati ya pasien, terus ada apa lagi mungkin yang lain? Confidentiality. Confidentiality, kerahasiaan, Menjaga rahasia. menjaga rahasia. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Menjaga rahasia, menghormati pasien, betul. Terus ada lagi mungkin prinsip-prinsip apa yang mungkin diingat oleh teman-teman? Memberikan yang terbaik, beneficent. Beneficent. Oke, jadi itu prinsip-prinsip yang harusnya dilakukan ya oleh bidan. Tapi kira-kira tindakan yang paling tepat kalau seperti ini itu adalah kondisinya adalah melakukan apa? Di sini yang C, meminta ibu pasien akan menunggu. Ya, kalau mengizinkan ibu pasien masuk, maka di sini melanggar hak privasi dari pasien. Jadi kalau berkaitan dengan subjektif orangnya, ya termasuk ruangan saat melakukan pemeriksaan itu privasi, ya privasi. Jadi privasi pasien umur 19 tahun di sini dianggap secara hukum ya memang sudah dewasa. Nah, di situ tadi bisa memberikan persetujuan. Jadi kalau misalnya ditanya boleh atau bisa masuk sama siapa sendiri kah atau dengan orang tua sudah bisa. Ya,
Dan karena rasa malu ini ya indikator tidak nyaman ya, maka kalau kita mengizinkan berarti tidak menghargai atau tidak menjalankan prinsip yang privacy, tidak menjalankan prinsip tadi sesuai dengan keinginan pasien, hak pasien tadi ya, atau otonomi pasien ya, tidak mau dengan keluarga misalnya atau malu ya. Kemudian menjelaskan secara detail ke ibunya ya. Malah di sini juga akan melanggar prinsip confidentiality data-data tentang pasien ya. Kalau misalnya apakah ini langsung dikasihkan ke keluarga atau diinformasikan boleh ataukah tidak ya tanpa izin. Kalau misalnya didetailkan semuanya, oh ini karena apa bisa terjadi kelenjar aksesnya ada di bagian mana dan lainnya. Nah, ini benar-benar harus secara jelas. Apakah boleh ini dijelaskan kepada keluarga atau cukup untuk pasien ya. Kemudian kalau meminta ibu ya sesuai tadi, sesuai dengan privasi dan juga sesuai dengan otonomi atau keinginan pasien ya dan juga untuk privasi pasiennya tadi ya. Kemudian menunda pemeriksaan ini malah melanggar beneficence tadi yang disebutkan. Jadi di kasus ini itu ya ada privasi, ya ada otonomi, ya ada beneficence ya. Jadi kalau malah menunda karena merasa malu, nggak mau sama orang tua, ya ini malah melanggar prinsip beneficence. Padahal beneficence ini kan melakukan yang paling baik ya untuk melakukan pemeriksaan ya, kemudian juga penanganan sesuai keluhan, lah itu beneficence. Kemudian melaporkan kepada pihak berwajib, malah ini lebih jauh lagi. Lalu ini adalah tindakan yang tidak etis ya, memiliki kelenjar Bartholin atau abses di kelenjar Bartholin, ya bukan berarti ini tindakan yang mungkin kriminal kah atau tidak baik kah ya. Ya, terlepas di sini dari status pernikahan dan lainnya. Karena kalau misalnya malah melaporkan, ya melanggar hak dan lainnya. Ini sangat jauh ya hubungannya. Walaupun mungkin pada kasus-kasus tertentu mungkin ada ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 7. Jadi kalau di sini, kalau prinsip etik tadi ya, yang berkaitan dengan soal itu ada confidentiality, ada privasi, hak pribadi, menghargai hak pribadi, kemudian ada menghargai hak pasien dan juga melakukan tindakan sesuai wewenang ya. Tapi kalau dengan kondisi yang tadi akan diperiksa, pasiennya nggak mau atau malu, keluarga pengen masuk, ya kita ke pasiennya sesuai pasiennya. Ya tetap ibunya disuruh nunggu di luar. Ya, nanti hasilnya ya nanti. Kalau sudah diberikan izin oleh pasien, boleh diberitahukan ya oke setelah dilakukan pemeriksaan. Ya, begitu. Oke, itu untuk soal nomor terakhir yang ke-7. Saya kembalikan ke Mas Adi. Silahkan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia. Alhamdulillah 1 sampai 7 soal sudah dibantu dibahas oleh Bu Zia dan teman-teman semuanya sudah menjawab. Ada yang betul 7 kayaknya malam ini. Coba diketik dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya, betul berapa malam ini tuh? Kan benar. Kasri, betul 7. Betul 6, betul 5, betul 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Wah, kebanyakan betul 6. Terkecohnya di soal tadi nomor 5 kayaknya nih, Mah. Kak Regina betul 7, baru 2 orang yang betul 7 nih. Sisanya betul 6. Ingat, kita maraton ya. Di minggu ini nih maraton kelasnya. Karena khusus ibaratnya pedalaman materi. Karena memang tanggal 8 kan kebanyakan udah pada try out. Makanya diseringkan gitu ya. Betul 7 ada 4 orang. Baik, ini rata-ratanya betul 6. Udah bagus sih, udah bagus. Ini mah udah kompeten. Asalkan memang soalnya cuma 7. Nah, besok tuh soalnya 180. Nah, itu ada yang ngantuk, ada yang bengong, ada yang pokoknya berbagai macam kejadian lah kalau nggak fokus. Jadi harus fokus ya besok ya tanggal 8. Bunda-bunda semuanya barangkali dari 1 sampai 7 soal ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Zia, silakan. Kita masuk ke sesi tanya Ada jawab. Mas, saya Mas. Boleh Kak Ida ditanyakan Kak. Begini Bu dosen, Baik, saya iya ini silakan. yang ingin minta dijelaskan ini kan sering kita ketemu ada soal yang di penyakit kelamin tadi ada yang gonorho dan yang
sifilis. Perbedaan yang nyata, maksudnya perbedaan untuk kita membedakan gejalanya itu, minta tolong dibantu dijelaskan. Terima kasih. Oke, siap. Boleh ditanggapi Bu Zia untuk pertanyaan Kak Ida, Bunda Ida. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida, di sini kita nggak ada pembahasan tentang sifilis ya, nggak ada soal tentang sifilis ya, ada gonore saja. Jadi tentunya ada perbedaan-perbedaan. Ketika kita membedakan kalau yang sifilis dan gonore itu adalah kondisi infeksi yang menular seksual. Jadi infeksi meninfeksi pada kondisi gangguan kesehatan reproduksi itu bisa infeksi yang menular seksual, ada juga infeksi yang non menular seksual. Kalau non menular seksual bisa kandidiasis, bisa bakterial vaginosis. Suaranya hilang, Bun. Kalau misalnya pada kondisi yang infeksi menular seksual, bisa pada trichomoniasis, ini infeksi menular seksual, gonore juga infeksi menular seksual, sifilis yang ditanyakan tadi itu juga kondisi infeksi menular seksual. Lah, di sini sudah jelas ya, kalau di sini kan trichomoniasis, kemudian gonore sudah jelas, sudah ada perbedaannya. Ya, kalau gonore selalu ada keputihannya seperti Nana plus ada BAK-nya itu nyeri atau disuria. Atau kita apa namanya? Biasanya sering menyebutnya itu adalah kencing Nana kalau gonore. Lah kalau misalnya sifilis, mungkin ini sifilis itu pernah saya sampaikan di saat eh, bimbel sebelumnya juga ya di Fokus Indonesia juga. Nah, di sini kalau misalnya sifilis nanti itu biasanya akan ada tanda-tanda lainnya. Oh, misalnya ada bintik-bintik keputihan, oh ada di tangan kah, ada di kaki kah, kemudian oh ada nyeri kah, ya itu ada biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya sifilis itu biasanya nggak terjadi keputihan, jarang ya, jarang terjadi, jarang keputihannya yang disorot. Ya, kalau pada kondisi sifilis ya. Kalau sifilis itu sangat jarang disorot keputihannya. Ya, kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini yang sering disorot. Tapi kalau misalnya sifilis itu biasanya akan ada tanda-tanda tadi oh misalnya ada eh, apa bintik-bintik itu yang paling sering. Bintik-bintik kemudian disertai tadi ada yang lainnya juga penyakit tentang seksual yang lainnya atau gangguan seksual yang lainnya. Kemudian juga biasanya bintik-bintiknya itu kan biasanya di telapak tangan, kemudian ada juga biasanya di telapak kaki, kemudian juga ada disertai dengan demam, lalu ada juga disertai dengan sakit, baik itu di tenggorokan, itu biasanya sering muncul. Jadi kalau sifilis itu sangat jarang disorot pada keputihannya. Tetapi biasanya kalau sifilis itu lebih pada luka. Ya, luka yang mungkin ada di vagina, ada di anus, ditandai dengan seperti muncul bintik-bintik, ada kutil. Lah, itu biasanya pada kondisi sifilis. Jadi sangat jarang kalau sifilis disorot pada kondisi keputihannya. Ya, kalau ini kan keputihannya disorot 5 ini. 4 ini kan disorot. Kandidiasis, trichomoniasis, vaginasis, gonore. Tapi kalau di sifilis itu sangat jarang. Biasanya malah yang muncul akan ada luka, kemudian ada nyeri, misalnya di tenggorokan, kemudian ada luka, entah di vagina, entah di anus ya. Kemudian ada bintik-bintik ya yang sering muncul sebagai kondisi khas dari sifilis itu bintik-bintiknya itu loh. Ya, yang entah itu di telapak tangan ya ataukah ada di telapak kakinya ya begitu ya Bu Ida ya jadi Ya, ini kan baik, sudah ada Bun. tinggal Ya, terima sifilisnya. kasih. Nah, biasanya sifilis juga yang ditanyakan nanti itu adalah selain tandanya sifilis itu kan di puskesmas itu kan sudah ada pemeriksaan awal ya. Jadi biasanya pemeriksaan awalnya itu juga akan sering ditanyakan, akan sering juga kemungkinan juga akan muncul ya, yang langsung atau yang eh, apa pemeriksaan sifilis yang secara langsung dilakukan di puskesmas yang paling awal itu biasanya juga akan
menjadi pertanyaan ya begitu. Atau algoritma pemeriksaan sifilis yang paling awal di fase pertama yang kira-kira bidan itu juga terlewati itu atau melewati itu, misalnya di puskesmas ya. Biasanya ada rapid diagnosis test pada sifilis itu biasanya yang sering keluar juga ya. Oke, itu mungkin untuk penjelasan Bu Ida, pertanyaan dari Bu Ida. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Baik, terima kasih Bu Zia atas jawabannya dan Kak Ida sudah terjawab tadi ya. Oke, yang lain, adakah yang ingin ditanyakan juga bagi yang tidak ada pertanyaan sambil menunggu? Isi absennya ya, jangan lupa absensi. Itu udah dikirim. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi, boleh ketik cukup bagi yang merasa cukup untuk memastikan pertemuan kita pada malam hari ini sudah bisa diakhiri. Cukup? Apa ada pertanyaan? Silahkan diketik. Kalau yang cukup bilang cukup, yang mau bertanya boleh nyalain mikrofon atau diketik pertanyaannya. Cukup? Baru 3 orang yang lain? Cukup Mas, oke. Kayaknya cukup ya, ada beberapa mungkin yang lagi isi absen. Nama dosennya Bu Zia, nama hostnya Mas Adiu. Oke, tidak ada, berarti cukup. Baik Bu Zia, kalau gitu Bu, Alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini sudah bisa kita akhiri dan seperti biasa ditutup dengan closing statement dari Ibu Zia. Silakan Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Ya mungkin hari ini atau malam ini kita lebih banyak mereview kasus-kasus infeksi mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bahkan sampai ke tentang kesehatan reproduksi atau sepanjang siklus lah intinya ya tentang infeksi ya. Berarti saya kira dari sini teman-teman kalau dilihat dari evaluasi tadi kasus-kasus infeksi ya sudah cukup bagus ya istilahnya tadi saya bilang mungkin ya 98% lah ini teman-teman kasus infeksi sudah bisa mahir ya. Jadi walaupun tadi mungkin ada yang membingungkan di poin soal keputihan. Nah, itu biasanya memang masih saja sudah bolak-balik. Sebenarnya saya juga dan muter-muter itu aja kadang ya masih masih variatif gitu ya. Termasuk sekarang ada sifilis itu, termasuk tadi Bu Ida juga mengingatkan ya. Jadi ada soal sifilis itu juga yang tidak menutup kemungkinan itu muncul selain yang keputihan tadi. Karena kalau sifilis itu enggak keputihannya yang disorot, luka ruam atau bintik-bintik yang ada di telapak tangan, telapak kaki itu yang akan disorot selain lukanya ya. Beda dengan vaginal discharge atau yang memang infeksi karena ditandai dengan adanya vaginal discharge ya gitu. Oke, baik. Dari pembahasan kita pada malam hari ini saya simpulkan bahwa memang sudah hampir 98% teman-teman sudah siap, tapi tetap semangat untuk terus latihan, belajar karena memang itu salah satunya untuk bisa lulus kompeten ya UKOMNAS Bidan tahun 2026. Jadi ada usahanya, ada doanya, ikut tryout, ikut bimbel, baru nanti bisa lulus kompeten UKOMNAS Bidan 2026 ya. Ini saya kira pantunnya itu masih bolak-balik ini saja. Jadi yang paling penting semoga semuanya sukses UKOMNAS Bidan tahun 2026 ya. Bismillah. Oke. Saya doakan semuanya di sini 100% yang ikut malam hari ini lulus semuanya satu kali Amin. ujian kompetensi. Baik, itu. Amin, Amin ya amin, Rabbal amin. Amin, amin, amin. Alamin. Makasih, Oke. Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adi. Silahkan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia untuk closing statement-nya. Bunda-bunda yang punya Instagram, yang main Instagram tuh, di-follow Instagramnya, iya Instagramnya Bu Zia. Supaya berteman berkelanjutan karena Bu Zia biasanya mengupdate info-info penting terkait kebidanan untuk menambah ilmu, menambah mungkin ada nanti loker-loker yang di-share sama Bu Zia atau apa silakan di-follow, silakan yuk di-follow ya. Nah, ini mumpung masih ada 33 orang termasuk Mas Adu termasuk juga Bu Zia, kita doakan bersama Bu Zia sebagai dosen kita yang menuntun kita untuk bisa kompeten satu kali ujian. Semoga Bu Zia diberikan kesehatan selalu,
dilancarkan segala urusannya, makin disayang sama mahasiswanya, teman-teman dosen di kampusnya makin sayang sama Bu Zia, Amin, dan amin. yang mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit atau kurang sehat disembuhkan, Amin, amin. dan Terima kasih, Mas Adil. Bu Zia ternyata kalau lihat profilnya ini pengantin baru dan nggak tahu nih Mas Adu kapan itu kejadiannya, tragedinya itu kapan Mas Adu nggak tahu. Intinya Iya, samawa ya Bu Zia ya, amin, Mas Adu amin. cuma bisa mengucapkan semoga hubungannya langgeng sampai maut yang memisahkan dan rezekinya yang tentu lancar ya Bu Zia. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Ya, doa yang sama juga kembali ke Mas Adil dan teman-teman semuanya. Amin, Terima amin. kasih. Siap. Baiklah Bu Zia, pengantin baru nih bunda-bunda. Gila. Iya. Bu Zia, Mas Adi tahunya cuma dari profil. Mohon maaf ya Bu Zia. Saya nggak tahu Bu tanggal Iya, iya. berapanya. Jadi, aduh. Ya pokoknya top. Semangat dan menjadi istri yang soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Mas Ya Adil. bunda-bunda ngucapin silahkan di komentar Instagramnya aja langsung ke sana bunda-bunda ucapin. Di follow. Baik. Baik kalau gitu Bu Ziah boleh meninggalkan Zoom untuk istirahat atau melanjutkan aktivitasnya. Oke, baik, terima kasih teman-teman bidan semuanya, Mas Adi, Fuku Indonesia, untuk waktunya pada malam hari ini, kesempatannya pada malam hari ini. Semoga masih ada waktu untuk bisa bertemu kembali ya, untuk saling berbagi ilmu kembali. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan melanjutkan teman-teman yang mau melanjutkan aktivitasnya, mungkin ada yang praktek, mungkin ada yang masih bekerja atau sudah istirahat ya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Adi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ziah. Mohon izin ya, saya izin live dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah kelas kita pada malam hari ini sudah selesai, kita lanjut besok lagi untuk kelasnya. Semangat, dipertahankan. Ingat, nanti tryoutnya itu pakai komputer. Kalau misalnya ada kendala sama komputernya, mulai dari jaringan, mulai dari fitur yang dipakai, kalau ada kendala jangan panik ya, karena dari panik itu nantinya akan membuyarkan apa-apa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, bunda-bunda semuanya ya, semangat. Sampai ketemu di kelas besok malam. Mas Adil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Mas Adil. Terima kasih kembali Kak Susi. Bunda-bunda yang lain, terima kasih.